Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Ulfa dari Tebin 3C. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil submission jurnal saya yang berjudul Klasifikasi dan Pengaruh Klasifikasi Ilmu dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Baik, di sini ada abstrak. Di situ saya mengambil sedikit inti dari pendahuluan, dari metode yang saya gunakan, tujuan penelitian saya apa, dan hasil juga pembahasan. Baik, langsung saja kita akan membahas pembahasannya, yaitu klasifikasi ilmu dalam pendidikan Islam. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang memaparkan atau mengemukakan adanya klasifikasi ilmu dalam pendidikan Islam. Salah satunya di sini yang pertama adalah Al-Farabi. Al-Farabi membagi beberapa kategori utama, yaitu ada 5. Yang pertama ilmu bahasa, mencakup kata, tata bahasa, dan retorika. Yang kedua ilmu logika, yang mencakup sebagian alat berpikir yang sistematis. Yang ketiga ilmu persiapan atau matematika, seperti cabang ilmu berhitung, geometri, optika, dan astronomi. Yang keempat yaitu ilmu fisika atau ilmu alam, dan yang terakhir yaitu ilmu kemasyarakatan. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Beliau membagi ilmu pengetahuan Islam menjadi 2 golongan besar, yaitu yang pertama ilmu yang bersifat filosofis dan rasional, dan yang kedua yaitu ilmu yang disampaikan melalui teks-teks wahyu dan tradisi keagamaan. Nah, di sini Ibnu Khaldun dengan tegas memisahkan ilmu rasional dari ilmu wahyu, namun tidak menutup kemungkinan integrasi antara keduanya. Selain itu, beliau memaparkan 3 kategori dalam konteks pendidikan, yaitu ada ilmu lisan, ilmu nakli, dan juga ilmu akli. Adapun tokoh yang ketiga yaitu Al-Ghazali yang membagi ilmu dalam pendidikan Islam menjadi 2 kelompok utama, yaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Namun konferensi itu menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam harus dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu ilmu abadi dan juga ilmu yang bersifat berkembang dan aplikatif. Nah, ini ada tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Beliau berpendapat bahwa mengklasifikasikan ilmu menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu ilmu nadhari atau ilmu teoritis, dan yang kedua yaitu ilmu amali atau ilmu praktis. Ilmu nadhari yaitu ilmu jenis ini adalah ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan teoritis dan pemahaman mendalam tentang alam dan matematika. Biasanya ilmu ini berhubungan dengan alam dan juga mempelajari fenomena dalam kejadian di dunia secara seksama. Dan juga ada ilmu amali, yaitu jenis ilmu ini berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cabang utama dalam ilmu amali ini adalah ilmu akhlak yang membahas tentang tata cara, etika, dan moral individu yang berperilaku. Memasuki subbab yang kedua yaitu pengaruh klasifikasi ilmu terhadap kurikulum pendidikan Islam. Ini menurut keterangan yang dikutip dari Tonga Mahyudin, beliau menjelaskan bahwa klasifikasi ilmu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam. Karena pada dasarnya kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran atau program studi yang harus ditempuh untuk mencapai jenjang pendidikan tertentu. Konsep klasifikasi ilmu berkaitan erat dengan basis ontologi, yakni pengakuan terhadap realitas yang menjadi dasar suatu cabang ilmu agar dianggap ilmiah. Dalam tradisi Islam, terdapat pengakuan terhadap realitas metafisik selain realitas fisik dan matematik, sehingga
tersedia klasifikasi ilmu dalam ilmu meliputi bidang metafisika, fisika, dan matematika. Nah, pengaruh pemikiran tokoh-tokoh besar Islam masih sangat terasa dalam perkembangan kurikulum pendidikan Islam modern di Indonesia. Hal ini terlihat jelas pada proses transformasi lembaga pendidikan dari STAIN menjadi IAIN dan kemudian menjadi UIN. Transformasi ini bukan sekedar perubahan nama, melainkan mencakup perubahan struktur dan pengembangan klasifikasi ilmu yang lebih luas dan relevan dengan tradisi ilmiah Islam. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan fleksibel, mampu memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tantangan zaman saat ini. Proses transformasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas, tenaga pengajar, dan pengembangan ilmu pengetahuan secara terintegrasi.